Saudara-saudari yang terkasih, di dunia ini kita hidup bersama dengan sesama kita, ya, orang lain, dengan berbagai macam perbedaan. Ini yang terjadi, ya. Mungkin setiap kepala ini, atau dalam bahasa JTP, ndas, ya, membawa perbedaan masing-masing. Dalam hidup bersama dengan beraneka macam perbedaan, kalau tidak ada prinsip, tentu kita akan mengalami kebingungan bagaimana kita menempatkan diri dalam hidup bersama ini. Saudara-saudari yang kasih, dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus memberi prinsip atau patokan bagi kita. Mari kita lihat bersama apa yang diberikan Tuhan Yesus, pedoman atau prinsip bagi kita para murid-Nya dalam hidup bersama di dunia ini. Yohanes telah melaporkan kepada Tuhan bahwa ia telah melakukan penertiban kepada seseorang yang melakukan mukjizat dalam nama Tuhan, padahal ia bukan pengikut kita, pengikut Tuhan Yesus. Dan oleh Yohanes dicegah. Dengan Yohanes melaporkan hal ini kepada Tuhan Yesus, sebenarnya Yohanes tidak memahami inti dari perutusan Tuhan Yesus di dunia ini. Perutusan Tuhan Yesus di dunia ini ialah untuk melucuti kuasa kegelapan, kuasa setan. Dan kita mendengar bagaimana jawaban Tuhan Yesus. Jangan kamu cegah dia. Maka di sini Tuhan Yesus menolak kepicikan para murid. Dengan Tuhan Yesus memberi 3 jawaban kepada para murid-Nya. Siapa saja yang melakukan sesuatu yang baik dalam namanya, yang pasti ketika itu juga tidak akan menjelekkan nama Tuhan Yesus. Ini alasan sederhana. Yang kedua, siapa yang tidak melawan kita harus diperhitungkan sebagai simpatisan dan pendukung. Yang ketiga, tentu ini tidak ditolak oleh para murid. Siapa saja yang melakukan hal yang baik kepada para murid karena mereka pengikut Tuhan Yesus, mereka pantas untuk mendapat upahnya. Saudara-saudari yang terkasih, dari apa yang dilakukan Yohanes dan para murid yang lain, kepicikan mereka ditanggapi oleh Tuhan Yesus dengan sikap terbuka dan wawasan yang luas. Para murid diajak untuk bersikap
toleran, dan membuka diri kepada siapa saja yang mempunyai kehendak baik, ya, niat baik. Ini yang dikatakan dalam bagian pertama dalam bacaan Injil. Sedangkan bagian kedua dalam bacaan Injil berbicara soal sabda-sabda perbandingan. Sabda-sabda ini mempunyai nada yang keras dan mengancam, serta semuanya berkaitan dengan hal menjerumuskan ke dalam dosa. Bagian pertama mengenai sandungan. Siapa saja yang menyebabkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya kepadaku ini berbuat dosa, lebih baik baginya jika sebuah batu giling diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Anak-anak kecil ini menunjuk pada orang sederhana, ya, dalam jemaat yang mudah digoncangkan dan kehilangan iman ketika melihat contoh yang buruk yang dilakukan oleh anggota jemaat yang terpandang. Maka lebih baik, ya, sebelum hal ini terjadi, lebih baik mereka, ya, mati. Dengan tadi batu giling, ya, diikatkan pada leher. Ini kebiasaan hukuman yang dilakukan oleh orang-orang di luar bangsa Yahudi bagi penjahat besar. Ini yang dilakukan oleh orang di luar Yahudi, ya, bagi penjahat besar, ya, batu giling diikatkan pada lehernya lalu dicemplungkan ke laut. Hal ini diambil sebagai tindakan peringatan, ya, preventif, pencegahan. Jangan sampai kita membuat batu sandungan bagi orang lain dan menyebabkan orang lain tergoncang dan kehilangan iman mereka. Jangan sampai kita memberi contoh yang buruk bagi orang lain, yang membuat orang lain akhirnya, ya, meniru apa yang kita lakukan, hal yang jahat, yang tidak baik ini. Ini bagian pertama. Bagian selanjutnya, jika tanganmu menyebabkan engkau berbuat dosa, ya, ini disebut tangan, kaki, dan mata. Tangan bisa menjadi alat bagi kita untuk, ya, berbuat dosa. Dengan tangan, ya, kita memukul, mencuri, membunuh. Dengan kaki, ya, kita menginjak-injak orang, menendang, lari dari tanggung jawab. Dengan mata, kita bisa bersikap sombong, merasa tidak puas, atau juga bisa dengan mata bisa membangkitkan nafsu. Maka dengan nada keras, ya, kalau tangan, kaki menyebabkan dosa, lebih baik dipotong, atau mata menjadi penyebab dosa, lebih baik dicungkil.
Dan tentu di sini maksud Tuhan Yesus bukan dalam arti sesungguhnya ya, memotong tangan ya, memotong kaki atau menyungkil mata, melakukan amputasi ya. Bukan seperti ini. Maksudnya bahasa di sini adalah bahasa kiasan. Mengajak bagi kita para murid Kristus ya, bila menyebabkan dosa ya, diajak kita mencabut ya akar dari kecondongan atau kecenderungan yang menyebabkan kita jatuh dalam dosa ya. Secara radikal kita diajak untuk mencabut ya, penyebab dosa, ya, akar dari dosa, ya, kecenderungan-kecenderungan, ya, kecondongan-kecondongan. Tentu kita mempunyai dalam diri kita ya kecenderungan-kecenderungan, ya, kecondongan-kecondongan yang bisa menjadi penyebab dosa, ya, akar dosa. Kita diajak untuk mencabutnya. Kalau tidak dibiarkan, tentu kita akan jatuh dalam dosa dan mengalami kebinasaan dalam hidup ini. Saudara-saudari yang kasih, melalui sabda Tuhan hari ini kita mendapat pengajaran dari Tuhan Yesus. Kita diajak dalam hidup bersama dengan berbagai macam aneka ragam perbedaan. Kita diajak untuk bersikap toleran, terbuka, ya, mempunyai wawasan yang luas, bisa bekerja sama dengan siapapun yang mempunyai niat baik, ya, rencana baik, kehendak baik. Biarpun mereka berbeda ya, kita diajak untuk bekerja sama. Ya, kita dukung apa yang baik yang ada di dunia ini. Jangan sampai kita menjadi penghalang atau perusak, menghancurkan niat baik, rencana baik dari saudara-saudari kita meskipun berbeda. Yang kedua, kita diajak untuk menyadari bahwa dalam diri kita juga mempunyai ada kecenderungan-kecenderungan yang membuat sesama kita jatuh dalam dosa, kehilangan iman, dan juga bagi kita sendiri jatuh dalam kejahatan. Maka kita diajak secara radikal mencabut sumber ya, dosa, ya, sumber kejahatan yang ada dalam diri kita. Jangan sampai kita memberi contoh yang buruk, yang jahat bagi orang lain. Karena dengan demikian kita pun akan mengalami ya, kebinasaan dalam hidup ini. Kiranya sabda Tuhan ini meneguhkan kita dalam hidup di dunia ini, bagaimana kita bisa menempatkan diri dalam hidup ini sehingga diri kita bisa menjadi berkat, mengalirkan berkat Tuhan bagi sesama kita.